pertama di awal tahun 2022 pasti semuanya sehat-sehat dan sukacita ya Bu Atun ya. Bu Atun, kita mau mengawali ibadah sekolah minggu kita ya Bu Atun. Kita akan angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Dan juga anak-anak yang di rumah, sebelum kita lanjutkan memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya Bu Atun ya. Anak-anak yang di rumah, yuk kita siapkan hati kita mau menghadap Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan di pagi hari ini kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur karena Engkau sudah melindungi dan juga menyertai kami semua. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami secara online. Kiranya Tuhan pimpin sertai kami semua, sehingga sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, kemarin pernah nggak sakit? Pernah, Bu Atun. Wah, rasanya nggak enak sekali Bu Atun kalau sakit itu. Dan rasanya males, mau ngapa-ngapain juga males karena sakit-sakit semuanya. Oh iya betul. Oh, rasanya gimana? Sedih juga ya kalau sakit ya. Iya, Bu Atun, iya. Terus kalau kita sakit, firman Tuhan tuh bilang apa Bu? Ada pujian yang mengatakan kalau itu hati yang gembira itu obat Bu Atun. Oh iya ya. Jadi kalau sakit selalu minum obat, berdoa, kita juga harus bersuka cita. Oh iya. Supaya imun kita naik, supaya iya. kita cepat sembuh juga Bu Atun. Yuk anak-anak, kita akan memuji Tuhan dengan pujian hati yang gembira.
Mari kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami dapat duduk diam mendengar firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman, biarlah hanya kebenaran firman Tuhan yang akan kami sampaikan saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, di sini ada 1 mangkok besar berisi air dan 3 mangkok kecil yang masih kosong. Bagaimana caranya memindahkan air dari mangkok besar ke mangkok kecil tanpa bantuan alat yang lain? Yuk, coba kakak yuk. Bagaimana caranya? Kakak memindahkan air dengan cara menuangkan air dari mangkok besar ke mangkok yang kecil. Yuk, sekarang adik, bagaimana caranya memindahkan air dari mangkok besar ke mangkok yang kecil? Yuk. Adik memindahkan air dengan cara mengambil air menggunakan mangkok kecil. Wah anak-anak, ternyata ada banyak cara ya untuk memindahkan air. Oh ya, bukan hanya cara untuk memindahkan air saja yang banyak, tetapi juga ada banyak cara Allah menolong kita loh. Hari ini kita mau melihat cara Allah dalam menolong umatnya. Yuk kita simak cerita berikut ini. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya. Suatu hari Yesus pergi ke kolam Bethesda yang ada di Yerusalem. Tapi ini bukan kolam renang loh. Tidak ada papan luncurnya, tidak ada papan loncatnya. Kolam ini tempat berkumpulnya orang-orang yang sakit. Ada yang sakit buta, ada yang sakit lumpuh, dan masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Mereka ada di sana untuk mencari kesembuhan. Ada kepercayaan bahwa saat malaikat turun ke dalam kolam itu, maka air kolam itu akan terguncang. Dan siapa yang paling cepat menyentuh air kolam itu, maka penyakitnya akan sembuh. Ada yang sudah menunggu sampai bertahun-tahun anak-anak. Saat itu Yesus melihat ada orang yang lumpuh selama 38 tahun. Dia bertanya pada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu menjawab, "Tentu Tuhan, aku mau sembuh. Tetapi tidak ada orang yang membantu aku untuk masuk ke dalam kolam itu ketika air kolam itu terguncang." Maka Yesus berkata pada orang ini, "Berdirilah, ambillah tikarmu dan berjalanlah." Orang lumpuh ini menuruti perkataan Tuhan Yesus. Dan ajaib anak-anak, orang lumpuh ini bisa berdiri dan berjalan. Luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa hari itu dia akan sembuh. Orang lumpuh ini hanya percaya bahwa dia akan sembuh kalau menyentuh air kolam itu. Dia hanya tahu satu cara itu. Tetapi ternyata Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini dengan cara yang berbeda. Tuhan menyembuhkan dengan cara yang tidak terduga. Dengan kuasa Tuhan Yesus, orang lumpuh ini sembuh. Bukan dengan goncangan air kolam ini. Kalau kita mengalami kesulitan, mintalah tolong pada Tuhan. Caranya dengan berdoa. Misalnya, kalian diejek oleh teman, berdoalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Dengan memberikan kesabaran kepada kita, dengan memberikan kekuatan kepada kita, atau mungkin mengirimkan seorang sahabat untuk kita, untuk menghibur kita. Ada banyak cara Tuhan menolong kita. Atau saat kita sakit, berdoalah pada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita dengan obat-obatan yang dari dokter, dengan makanan minuman yang kita konsumsi, mama papa yang merawat kita. Ada banyak cara yang tidak terduga yang telah Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Asal kita percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Yuk mari, kita mau terus bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan. Sehingga kita merasakan sukacita karena mengalami pertolongan Tuhan dengan cara yang tidak terduga. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih karena kasih-Mu kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau telah menolong kami dengan cara yang tidak terduga. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami dengan cara yang tidak terduga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bu Atum, Ya, Bu. barusan kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bu Atum ya. Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong umatnya. Karena memang Tuhan kita itu pencipta segalanya ya Bu Atum ya. Yuk anak-anak di rumah mau kita ajak untuk memujikan Allahku besar. Saatnya aktivitas. Aktivitas hari ini untuk kelas kecil kita mau mencari perbedaan dari dua gambar. Nah, buka grup Komisi Anak GKI Pahlawan ya. Lalu unduh gambar yang sudah dikirim. Nah, kita kirim balik ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Sebelum klik tombol send, klik tombol pensil ya. Kita lingkari gambar yang berbeda, lalu kirim ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Nah, untuk anak-anak yang kelas besar, aktivitas hari ini kita mau membuat brainstorming atau curah gagasan. Nah, pola lingkaran ini nanti dicontoh ya, ditulis di kertas. Lingkaran yang tengah ditulis ya, masalah yang biasa anak-anak hadapi. Lalu lingkaran yang di sekelilingnya, ayo tulis gagasan apa saja yang bisa anak-anak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jangan lupa ya, jawaban kalian, tugas kalian dikirim ke grup Komisi Anak GKI Pahlawan. Selamat beraktivitas. Anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ketika kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sebentar lagi akan memulai sekolah Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati anak-anak kami supaya dijauhkan dari segala penyakit. Kiranya Engkau yang senantiasa melindungi dan menjagai anak-anak kami. Berdoa juga Tuhan untuk keluarga mereka.
Tuhan memberkati mama, papa, orang tua yang senantiasa merawat, menjaga, mengasuh. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang lebih untuk orang-orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang bulan ini mereka merayakan ulang tahun. Ada Velia dan juga Arvin. Kiranya Tuhan memberikan mereka panjang umur, kesehatan. Tuhan memberkati sekolah mereka, memberkati keluarga, mama papa yang menjaga serta merawat mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami yang berulang tahun tersebut ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Pahlawan Tuhan, terutama untuk komisi sekolah minggu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, supaya kami boleh menjadi berkat bagi gereja kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Berdoa juga untuk gereja kami GKI Pahlawan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Ciko beserta keluarga. Tuhan juga memberkati segenap jemaat GKI Pahlawan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami berada di dalam naungan Tuhan dan juga tetap berada dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.